Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yulia Vida and in this video we're going to talk about koneksi antar materi dengan implementasi kerangka UBD dalam penyusunan pembelajaran di dalam kelas. Jadi di sini sudah kami analisis 3 video yaitu dari SMA 3, 4, dan juga 9 Malang. Dari ketiga video tersebut membahas bahwasanya pembelajaran yang ada di kelas terutama bahasa Inggris telah menerapkan prinsip-prinsip UBD terutama where to dalam penyusunan pembelajarannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pointerel. Jadi pointerel ini merupakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini ditekankan bahwa tujuan pembelajaran harus jelas dan juga terukur. Tujuan pembelajaran itu nanti akan menjadi evaluasi dan juga untuk mengukur kemampuan siswa, sehingga asesmen ini tidak hanya dilakukan satu kali atau di akhir pelajaran, tapi juga selama proses pembelajaran. Poin yang kedua adalah tentang jenis materi yang diberikan kepada siswa. Jadi jenis materi yang bisa diberikan kepada siswa agar meningkatkan motivasi peserta didik adalah materi yang menarik, juga sesuai dengan kemampuan atau minat siswa. Yang ketiga adalah dengan mempertimbangkan lingkungan yang nyaman. Jadi tanpa perundungan, tanpa bullying, hal itu akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Poin yang ketiga adalah tes diagnostik perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan juga pengetahuan awal peserta didik. Dari hasil tes diagnostik ini nantinya akan digunakan untuk merancang pembelajaran dan bagaimana tujuan pembelajaran tersebut akan dibawa. Selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi di dalam pembelajaran itu harus dilakukan terus-menerus dan juga tidak hanya satu kali, biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Dan hal ini, refleksi harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana bagian apa yang bisa diimprove di pembelajaran selanjutnya. Selain itu, refleksi ini dilakukan di lingkungan yang kondusif sehingga siswa merasa nyaman saat melakukan refleksi dan tidak ada tekanan. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengetahui bahwa peran guru itu sangat krusial untuk mendukung pembelajaran, dan juga dari sini dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi maka akan meningkatkan capaian pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam desain UBD ini ada banyak sekali, terutama contohnya yang sudah disebutkan adalah cooperative learning, di mana hal itu meningkatkan kesadaran siswa untuk bekerja sama dan juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar. Hal ini dapat diintegrasikan juga dengan model pembelajaran Jigsaw atau metode pembelajaran Jigsaw, di mana peserta didik bekerja sama dalam suatu kelompok dan dibagi sesuai dengan perannya. Selain itu, menggunakan materi yang relevan dengan kehidupan peserta didik akan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka dan juga membantu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di awal. Dengan adanya pertanyaan pemantik dan diskusi, hal ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, refleksi dan evaluasi banyak sekali bentuknya, mulai dari peer assessment dan juga feedback atau umpan balik konstruktif yang diberikan dari guru kepada peserta didik. Selain itu, penilaian juga atau assessment dilakukan banyak sekali jenisnya, mulai dari penilaian sikap, keterampilan, dan juga kemampuan. Hal ini dilakukan agar peserta didik mendapat feedback dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan dapat mengembangkan atau meningkatkan performa mereka dalam belajar di materi berikutnya. That's all for my video and see you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.